kerok nih. Ini harus dilupatkan dari negeri ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Tiap hari teriak mau penjarakan Jokowi guys, gawat. Kira-kira apalah salahnya ya guys? Kok sampai begitu? Dari kerusakan negeri. Tapi Bapak Ibu jangan cukup diturunkan dimakzulkan. Itu keenakan. Harus dipenjarakan. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Iriana. Penjarakan Usman. Penjarakan Gibran. Penjarakan KSI. Semuanya ingin dipenjarain sama dia. Gawat. Saya berharap dinasti politik dan cawe-cawenya Bapak Jokowi tolong disudahi saja, karena dinasti politik tidak akan membawa Bapak Jokowi dalam hal yang berkah dan halal. Mamak semua ini, orasinya barbar. Turunkan Jokowi. Yang dukung Jokowi berarti PKI. Waduh, gawat. Yang dukung Jokowi kata berarti PKI. Waduh, gawat. Mamak. Yang kerok nih. Ini harus dilupatkan dari negeri ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang kerok harus lancar. Jangan sampai hidup lagi di negeri. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin carut major beli orang ini. Selagi masih ada Jokowi katanya negeri gak bakal aman katanya guys. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallu ala Muhammad. Amboya, goblok, ajak bangsa. Rakyat susah, beras mahal. Beras mahal. Rakyat menjerit, beras mahal. Rakyat menjerit katanya beras mahal. Katakan ini adalah pemilu yang sangat amat bodoh sekali. Penjarakan ketua KPU, penjarakan ketua Bawaslu. Turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Ada yang bilang siapa yang akan bertanggung jawab atas hak angket? Allah Subhanahu wa taala, saya jawab. Allah Subhanahu wa taala, kita punya iman, kita punya Islam, Islam berkata Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, mati kita sayang untuk perubahan. Turunkan Jokowi, wakilkan Jokowi, takbir, takbir, yaitu dukungan dari kita kalau bisa sampai ratusan ribu. Ya, puncaknya mungkin hari Kamis atau Jumat. Bisakah kita siap untuk hadir? Siap mengajak teman-teman dan saudara? Siap mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk hadir? Ya, oke. Sekaranglah saatnya. Mulai hari ini sampai seminggu ke depan, mari kita tunjukkan bahwa kita punya komitmen dan siap berkorban untuk menurunkan Joko Widodo dari posisinya sebagai Jadi seminggu dia mau demo guys. Indonesia. Lama juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendemonya nih, pendemonya jam 2 tank baru datang, tapi baru sedikit. Ini sebelah restoran apa? Pih. Pokoknya spot gitu. Iya. Pokoknya ada restoran laut tuh apa namanya? Sedikit banget. Tuh, aku buka deh.
kan. Tuh, banyak kan juga motornya, motor yang pengen lihat. Info peserta demonya 1 Ada juta. demo. Masih kosong jalanan tuh guys, masih kosong. Mana demonstrannya? cuma ngegertak doang. Kayaknya nggak nyampe 1 Anggotanya juta pada kayaknya balik. guys. Tuh, ini salah satunya anggota mau ngopi kali. Ini PKB loh padahal 05 itu PKB guys. Masih sepi. Kepada bapak-bapak pun Ratusan juta yang demo. Di belakang masih ada masa yang konvoy ke sini guys. Pendukung Anies dengan Prabowo itu apa Pak? Coba. Kalau pendukung Anies abis ini heling Pak. Nah, ini baru gua sepakat ini dengan pendukung 01. Daripada demo berjilid-jilid, lebih baik healing ya. Jadi pergi kemana-mana menyembuhkan hati yang terluka biar bisa terima dengan kenyataan. Memang satu hal yang paling sulit itu adalah menerima kenyataan yang pahit. Betul. Tetapi kenyataan itu adalah hal yang harus kita terima. Baru sekarang aku ngerasain adanya presiden Indonesia. Kalau dulu adanya presiden Jawa. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dulu proses pembangunan tuh cuman fokusnya ke Jawa lagi. Selain Jawa itu dianaktirikan. Dan ini fakta guys. Semenjak adanya kehadiran Pak Jokowi, semua disikat dia. Papua, NTT, Lombok, Pekanbaru, Aceh, Padang, semua dipukul rata sama dia. Kalau dulu kalau kita mendengar pembangunan jalan tol, pasti di pikiran kita tuh kalau bukan Jawa atau Jakarta. Iya kan guys, kalian jangan munafik. Dan ini untuk masyarakat Indonesia Timur termasuk saya, dulu tuh jangan pernah bermimpi untuk punya jalan tol. Jangankan bermimpi, menghayal aja diharamkan gitu. Saking gimananya gitu zaman dulu ya kan. Tapi sekarang di Papua tolnya sudah dibangun semua. Terus di Lombok dibangun Stadion Mandalika, di Pekanbaru, Aceh sama Padang udah dibangun jalan tol. Padahal kita tahu sendiri kan 3 daerah ini, Lombok, Aceh sama Padang tuh hampir nggak milih Pak Jokowi. Tapi dia nggak peduli. Itulah saking hebatnya Pak Jokowi ya kan. Dan ini untuk para pembencinya, buka mata kalian lebar-lebar. Kalau kurang lebar, sini aku bantu biar tambah lebar, biar kalian bisa melihat kenyataan yang terjadi. Iya, katanya kalau kurang lebar dia membantu buka matanya katanya. Tanya sama Pak Jokowi sampai dibangun patung presiden pertama di NTT sana, yaitu patung Pak Jokowi. Kalau Anies jangan Gemoy. diajak gabung, usir aja ke Yaman, di sini bikin gaduh. Ya iyalah. Sakit hati saya kalau sampai Anies diajak gabung. Nggak ridho saya buang-buang kota, ya kan, bikin konten. Tetangga saya tanyain Prabowo ya Bu, teman-teman saya tanyain Prabowo ya Bro, sis, semua saya tanyain. 02 kita menangkan satu putaran, tiba-tiba Anies diajak, ogah saya mah. Saya paling nggak suka sama orang yang nggak tahu terima kasih. Bayangin, yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi menteri, dikenal publik walaupun dia dipecat. Tapi setidaknya Jokowi itu berjasa, dia dikenal publik. Kenapa dia menjadikan Jokowi? Udah sama Jokowi nggak tahu terima kasih, sama Prabowo nggak tahu terima kasih, ya kan? Anies dipilih menjadi menteri itu bukan melalui pemilihan umum, dikenal sama publik tuh. Jokowi langsung yang menunjuk. Ada yang bilang katanya PDIP berjasa sama Jokowi. Enggak, rakyat itu yang memilih. Rakyat yang memilih, buktinya Ganjar nggak menang, ya kan? Di sini Cirebon, Ono Surono mendapatkan suara banyak, tapi di setiap TPS Ganjar kalah. Tuh, karena nggak ada yang suka sama Ganjar kan begitu. Karena dia sering menjelek-jelekan Jokowi. Di situ kesalahannya, dia sering menjelekkan Prabowo. Di situ kesalahan Ganjar. Sebenarnya Ganjar ini orang baik juga loh. Saya setuju, Caimin, Ganjar, Mahfud MD masuk ke dalam koalisi. Anies biarkan dia jadi pengangguran. Ya jujur aja saya, ini hak saya berbicara ya. Keinginan saya pribadi, ya terserah dong. Caimin, Ganjar, Mahfud biarin lah tuh, ajak lah tuh ke dalam koalisi. Ya kan, orang-orang berpotensi kok sebenarnya ini. Ya kan, Caimin itu bisa itu untuk merangkul. Ya kan, juga ya, NU, ya kan, mempererat lagi Nahdlatul Ulama, bisa itu sebenarnya. Ya kan, menurut saya ini mah itu terserah dong. Iyalah. Betul nggak, Bro? Jaga persatuan, Bro. Jangan lupa ngopi. NKRI harga mati. Kepada Anda para pengecut,
para pengecut yang ada di balik demo pemakzulan presiden. Anda itu kan orang-orang pengecut, frustrasi, lalu pada akhirnya mendorong orang masyarakat, rakyat ini untuk demo. turun ke jalan, demo pemakzulan presiden. Sebetulnya sederhana aja, Anda tidak perlu seperti itu. Doronglah mereka untuk tidak memilih Prabowo Gibran. Kan saya kira inti permasalahannya itu pasangan ya, Prabowo dan Gibran. Lalu dipikir bahwa dengan demikian itu kan sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Jokowi. Saya kira itu inti permasalahannya. Kalau begitu kan Anda cukup mendorong ya agar supaya rakyat ini tidak memilih 02, agar supaya jangan timbul keributan, kekacauan. Tapi rata-rata rakyat milihnya 02. Mau masa pro Jokowi, pro Prabowo ini harus turun tangan, turun jalan juga? Pikir ya, aneh juga ya cara berpikir Anda itu. Demo lagi, guys. Demo lagi. Di gedung DPR Katanya mau seminggu demo. Saya lewat situ tuh, sepanjang jalan Gatot Subroto itu lancar-car, kagak ada hambatan, lancar. Kenapa masalahnya? Pendemonya sedikit, sepi peminat, guys, sepi. Yang demo mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Demokrasi. Waduh, tuntutannya turunkan Jokowi. Gimana sih? Kan Jokowi tiap hari udah turun. Iya juga ya. Jokowi udah turun kok dari mobilnya, pakai pengawalan pas pampres lagi. Terus turunkan harga beras. Gimana sih? Beras kan tiap hari udah turun. Coba cek ke pasar induk, pasar Cipinang, tiap hari udah turun kok dari truk. Ternyata dari truk, guys. Kiraan turun harganya. Kan Jokowi mundur kan juga boleh. Pasan berbicara masih kurang. Pasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur. Terlalu sabar Pak Jokowi ini. Kalau dia mau melaporinnya bisa semua itu, guys. Bisa habis, bisa penuh penjara kalau dia mau melaporin orang-orang yang sering menurut saya mencaci maki. Sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Kan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan?